Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya yaitu jarak dalam ruang dimensi 3. Yang pertama, jarak antara titik dengan titik. Jarak titik A dan B adalah panjang ruas garis AB. Ini misalnya titik A dan titik B, maka jaraknya adalah ini. Panjang ini jaraknya. Perhatikan kubus yang kita gambar dengan panjang 4 cm. Jarak titik A dan B berarti ya ini dan ini berarti 4 cm. Sama dengan panjang rusuk AB. Yang kedua, jarak titik B dengan G. B dengan G. Nah, ini berarti kan gambarnya. Kita ambil segitiga BCG yang seperti ini. Aslinya kita gambar seperti ini karena dia adalah segitiga siku-siku di C. Panjang BC 4, CG juga 4. Kemarin kita sudah punya materi bahwa ini bisa dimodifikasi dari 4 akar 1. Ini juga 4 akar 1. Dengan demikian dapat ditentukan panjang BG dengan cara ini. Jumlahkan angka yang ada di dalam tanda akar. Jadi 4 akar 2 ini diperoleh dari 1 tambah 1 2-nya ya. Ini sudah kita pelajari kemarin pada teorema Pythagoras yang dikembangkan. Yang berikutnya, jarak A dengan G adalah 4 akar 3. Ini caranya, perhatikan. ABG ya, ABG kita ambil itu. ABG ini aslinya adalah segitiga siku-siku di B. Nah, panjang AB sama tadi ya, 4 akar 1. Panjang BG, nah ini sudah kita temukan ini tadi, 4 akar 2. Ini 4 akar 2. Dengan demikian berarti panjang AG adalah 4 akar 3 dengan cara menjumlahkan angka yang ada dalam tanda akar 1 tambah 2. Ini nanti jadi suatu kesimpulan, dihafalkan ya. Kalau diagonal sisi pada suatu kubus adalah A akar 2. Berarti kalau di sini 4 berarti diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Diagonal ruang yaitu AG itu rumusnya adalah A akar 3. Berarti kalau sisinya rusuknya 4 berarti panjang AG-nya otomatis 4 akar 3. Selanjutnya jarak titik dengan garis. Jarak titik A dan garis G adalah panjang ruas garis AA aksen ini, A aksen, di mana titik A aksen dan garis G dan A aksen adalah tegak lurus dengan G. Jadi ini A aksen, ini pada garis G, sementara ini A aksen adalah tegak lurus dengan G. Jaraknya ini. Nah, perhatikan gambar kubus di samping sama dengan tadi. Kita punya kubus yang jaraknya atau panjang rusuknya adalah 4 cm. Kita ingin mencari jarak titik ke garis yang ada. Sebagai contoh, perhatikan. Jarak A dengan garis BC. A dengan BC. Ini sama dengan 4. Saya kira cukup mudah untuk dipahami karena AB dengan BC tegak lurus. Ya. AB dengan BC tegak lurus. Berarti jarak antara titik A dengan garis BC adalah AB. Selanjutnya, yang kedua, jarak titik A ke garis BE. A ke garis BE. Nah, ini jawabannya 2 akar 2. Perhatikan caranya. Nah, ini berarti kita ambil gambarnya ABE. Kita ambil di luar ya, ini BE adalah segitiga siku-siku yang mana panjang AB sudah kita tahu 4, AE juga 4, otomatis BE nanti 4 akar 2. Nah, X-nya, nah ini jaraknya ini berarti. X-nya ini dapat kita cari dengan cara kemarin yang sudah kita pelajari. Bahwa X adalah 4 kali 4, yang berarti panjang rusuk atau
sisi ini yang saling tegak lurus dikalikan tadi ya 4 kali 4, ini sisi yang saling tegak lurus dibagi sisi miringnya, ini miring ini. Jadi 4 kali 4 dibagi 4 akar 2, ketemunya adalah 2 akar 2. Ini ya, hilang, tinggal 4 bagi akar 2 sama dengan 2 akar 2. Caranya ingat kembali materi yang ada di kelas 10, yaitu merasionalkan penyebut. Selanjutnya contoh yang ketiga, jarak G ke garis AB. G ke garis AB. Nah, tadi sudah kita punya gambar sebelumnya bahwa GBA ini tegak lurus ya. GBA tegak lurus berarti jarak G ke garis AB adalah BG ini sendiri, yaitu 4 akar 2 cm. Yang keempat, jarak B ke AG. B ke garis AG adalah 4/3 akar 6. Perhatikan caranya. Ini gambarnya. Jadi ada segitiga ABG, AB-nya 4, BG-nya 4 akar 2, otomatis tadi AG-nya adalah 4 akar 3. Sama dengan cara sebelumnya yang ini, bahwa untuk mencari Y berarti kalikan sisi yang saling tegak lurus. Nah, dibagi dengan sisi yang miring. 4 kali 4 akar 2 dibagi 4 akar 3 ini bisa hilang, coret, tinggal 4 akar 2 dibagi akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3 berarti 4/3 akar 6. Berikutnya yang ketiga, kita akan pelajari tentang jarak titik dengan bidang. Jarak titik A ke bidang alfa adalah panjang proyeksi atau panjang garis proyeksi titik A ke bidang alfa. Jadi gambar di bawah ini ada bidang alfa, kemudian ada garis G dan garis L yang terletak pada bidang alfa. Terus titik A itu tegak lurus dengan garis G dan juga tegak lurus dengan garis L. Dikatakan sebagai A aksen adalah garis proyeksi titik A terhadap bidang alfa. Jadi jarak antara titik A dengan bidang alfa ini adalah panjang garis A aksen. Perhatikan gambar kubus berikut ini dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak titik A dengan bidang EFGH ya, ini A dengan EFGH. Ini berarti adalah AE. Jadi ini A ke E. Karena garis AE tegak lurus dengan bidang EFGH. Berarti jaraknya adalah AE 4 cm. Yang kedua, contoh yang berikutnya yaitu jarak titik B dengan DCGH. B dengan DCGH. Nah, ini ya, berarti ya BC jaraknya sama 4 cm karena BC tegak lurus dengan bidang DCGH. Yang ketiga, jarak TA dengan bidang BCHE. A dengan BCHE. Ya, A dengan BCHE adalah AP atau ini. Ini AP karena garis AP dengan BE ini tegak lurus. Kita punya sifat bahwa diagonal pada persegi itu saling berpotongan tegak lurus, berarti AP tegak lurus dengan garis BE. Dengan demikian jarak antara titik A dengan BCHE adalah AP. Berikutnya kita pelajari tentang jarak dua garis. Yang pertama, dua garis yang sejajar. Ini antara G dan L sejajar. Jaraknya adalah ini A dan B. Yang penting kita ambil garis yang keduanya nanti tegak lurus. Jadi garis AB ini tegak lurus dengan G, juga tegak lurus dengan L. Yang kedua, dua garis yang saling bersilangan. Ini gambarnya seperti ini aslinya dia tidak ketemu ya. Walaupun kalau diperpanjang seperti yang ketemu, tapi ini tidak ketemu. Jadi misalkan kita pahami dengan ini di bawah, posisinya ini di atasnya. Sama, kita ambil garis AB, yang garis AB adalah
garis yang tegak lurus dengan G juga tegak lurus dengan L. Jadi jarak antara kedua garis tersebut adalah panjang garis AB. Contoh, perhatikan gambar kubus yang panjangnya 4 cm. Yang pertama, jarak antara garis AB dengan DC. Ini ya, AB, DC ini garis yang saling sejajar. Jaraknya berarti ini. Nah, AD atau BC boleh karena keduanya ini saling tegak lurus dengan garis AB juga tegak lurus dengan garis DC. Panjang BC ini 4 cm. Yang kedua, jarak BE dengan CH. Ini ya, BE dengan CH. Jaraknya berarti ini. EH. Nah, ini panjangnya juga 4 cm. Yang ketiga, BC dengan EH. BC dengan EH. Garis BC yang ini ya, BC dengan EH. Jaraknya ini berarti EB ini. EB ini kemarin sudah kita pelajari merupakan diagonal sisi kubus, berarti panjangnya adalah 4/2 cm. Berikutnya untuk jarak antara garis AB dengan FG. AB dengan FG ini contoh dua garis yang saling bersilangan. Jadi AB dan FG. Jaraknya berarti ini, FB atau ini adalah FB atau GC dengan panjang 4 cm. Berikutnya jarak antara AD dengan garis BE. AD dan BE ini juga contoh garis yang saling bersilangan. Ini jaraknya seperti ini. Nah, ini jaraknya. Di separuhnya AF. Di A ke sini jadi. Ya, jadi ini jaraknya. Antara garis AD dan BE jarak ini. Berarti karena dia separuhnya AF berarti ya 2/2. Berikutnya adalah jarak antara garis dengan bidang. Kita punya syarat bahwa garis dengan bidang punya jarak kalau garisnya adalah sejajar dengan bidang. Jadi jarak garis G dengan bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik tegak lurus. Ini yang penting ya, tegak lurus dari garis G ke bidang alfa. Perhatikan gambar berikut. Untuk menentukan jarak garis G dengan bidang alfa, caranya adalah yang pertama, tentukan garis G aksen pada alfa yang sejajar garis G. Jadi ini G aksen ini sejajar dengan G. Ya. Berikutnya, tentukan titik A pada G yaitu ini dan A aksen pada G aksen yaitu ini, sehingga AA aksen tegak lurus dengan garis G dan garis G aksen. Jadi ini AA aksen ini tegak lurus dengan G juga tegak lurus dengan garis G aksen. Nah, jaraknya adalah AA aksen tersebut. Berarti ini adalah jarak antara garis G dengan bidang alfa. Perhatikan contoh kubus ABCDFGH dengan rusuk 4 cm. Yang pertama, jarak garis AB dengan bidang DCGH. AB dengan DCGH. Berarti ini AB, ini dengan DC. Jaraknya itu, ini berarti garis BC. 4. Berikutnya, jarak BG dengan ADHE. BG ya dengan bidang ADHE. Berarti yang diambil ini garis BG dengan garis AH tegak lurus. Berarti jaraknya adalah ini AB 4 cm. Yang ketiga, jarak garis AE, itu ini AE dengan bidang BDHF ya. AE dengan bidang BDHF. Jaraknya adalah ini EG setengahnya yaitu ini garis kuning ini. Jadi kita ambil garis AE dan garis ini kuning yang tegak lurus. Yang sejajar dengan garis AE. Jaraknya adalah ini, E ke sini. Jadi dia separuhnya EG, berarti 2/2. Ingat bahwa kita punya panjang ini dari sini.
E. G ini 4 akar 2 dipanjang diagonal sisi, berarti panjang E sampai ke titik ini adalah separuhnya di 2 akar 2. Selanjutnya kita akan pelajari ini jarak antara bidang dengan bidang. Jarak antara dua bidang yang sejajar, nah ini berarti bidang yang punya jarak itu harus yang sejajar, adalah panjang ruang garis yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Perhatikan gambar, misalnya ada dua gambar bidang alfa dan bidang beta. Untuk menentukan jarak antara alfa dan beta, perhatikan caranya. Yang pertama, ditentukan dulu titik P pada bidang alfa. Ini sembarang misalkan ini P pada bidang alfa. Kemudian tarik tegak lurus dari P ke bidang alfa. Ini dari P ke bawah ini tegak lurus. Misalkan jatuh di titik Q. Jadi PQ nanti tegak lurus dengan alfa, juga tegak lurus dengan beta. Maka panjang PQ itulah yang merupakan jarak antara bidang alfa dengan bidang beta. Jadi panjang PQ ini adalah jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Perhatikan contoh kubus seperti biasa yang kita buat dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, jarak bidang ABCD yang di bawah ini dengan bidang EFGH yang di atas. Nah, ini kan sejajar ini ya. EFGH dengan ABCD. Nah, berarti jaraknya adalah ini, AE. Karena AE ini tegak lurus dengan ABCD, juga tegak lurus dengan EFGH. Berarti panjangnya 4 cm. Yang kedua, jarak antara bidang ABFE dengan bidang DCGH, ya, DCGH. ABF ini yang di depan kita ya, yang paling depan, DCGH yang belakang. Ini berarti sejajar dia. Jaraknya berarti ini garis BC, panjang garis BC. Karena BC ini tegak lurus dengan ABFE, juga tegak lurus dengan DCGH. Selanjutnya ini tugas yang perlu Anda kerjakan, silakan dibuka LKS-nya halaman 19-20. Cukup dikerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 saja. Ditulis di kertas. Jangan lupa nomor 6 absen dan kelasnya. Dikumpulkan di meja guru. Dan bagi yang masih di luar kota atau masih di rumah karena pandemi, silakan dikerjakan di kertas dan difoto kemudian dikirimkan ke WA saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.